Ketika Umar bin Khattab marah-marah bahwa adik kandungnya perempuan dan adik iparnya sedang menolak Rasul. Kemudian dia mendatangi rumahnya adiknya itu sedang membaca surat Toha. Kemudian Umar minta untuk boleh membaca. Begitu dia membaca surat Toha ini, Umar bin Khattab itu langsung dia menyatakan keislaman. Nah, karena apa? Karena Umar itu orang yang sangat cerdas, pintar membaca, ya rasa bahasanya sangat hebat, merasakan tidak mungkin kalau susunan seperti buatan manusia. Tidak mungkin kalau seindah itu, sebagus itu buatan manusia. Maka terus menolak kemasan. Jadi dia baca Toha, indah sekali, bagus sekali untuk memfokuskan perhatian. Ma'anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Tidakkah Allah menurunkan Al-Quran kepadamu, kepada Nabi Muhammad, litashqa, untuk menjadi susah. Tidak mungkin Al-Quran diwahyukan kepada Nabi agar Nabi menjadi susah, tapi justru sebaliknya. Tadi Bapak sudah kita pahami di surat Qasas ayat 85-88. Innal ladzi farada al-Qur'an, sesungguhnya Allah mewajibkan, memfardukan, mengharuskan hidup kita itu sepenuhnya ikuti Al-Quran. Cuma masalahnya Islam sekarang itu berbeda dengan Islam masa Nabi sampai masa kejayaan Islam. Kalau dulu itu Quran itu prioritas pertama, yang menjadi orang berubah itu karena Quran. Sekarang itu orang-orang cenderung tidak memahami Quran tapi aneh-aneh. Seharusnya itu kekuatan difokuskan dulu memahami Quran. Apa zakat, infak, sedekah, majlismu, fokuskan dulu memahami Quran. Orang belum paham Quran tapi aneh-aneh apa ini? Makanya jadi gak kawan rumah nih. Mestinya fokus dulu Quran, dipahami dulu betul-betul Quran. Karena Quran yang bisa merubah, Quran yang bisa menggerakkan, Quran yang bisa membangkitkan.
Quran yang bisa memberi pendidikan, Quran yang bisa menginspirasi. Ila tadhkiratan liman yakhsha. Ya. Tetapi itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Bagaimana kalau orang tidak ngerti Quran bisa menjadikan apa sebagai peringatan? Orang cenderung memperbanyak kegiatan yang lain, tapi menghindar kalau memahami Quran. Orang sekarang itu mudah sekali putus asa, mudah sekali bosan, mudah sekali jenuh di memahami Quran ini. Senangnya itu loh, baru tanpa istilah itu seperti obor berdarah itu. Ya, berbentuk sebentar ini hilang lagi, kemudian berbentuk hilang lagi, terus begitu semacam itu. Berpuluh-puluh tahun begitu terus. Dari generasi ke generasi begitu terus. Kapan kira-kira kita itu bisa istiqomah? Ya pokoknya Quran dituntaskan dulu gitu. Ya Quran itu betul-betul bisa menjadi tafsir, menjadi peringatan. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Al-Quran diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, langit yang tinggi. Ini menunjukkan betapa Allah itu Maha Kuasa. Nah, ini begitu dibaca oleh umat berkokok menjadi terhidat-hidat, terus masuk agama Islam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Allah yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars, ya, di tempat di ars. Itu untuk memudahkan supaya manusia itu bisa memahami bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Segala-galanya. Lalu mati samawati wal ardi, kepunyaan punya kembali pada Allah. Kepunyaan Allah apa saja atau semuanya yang ada di langit yang ada di bumi. Bahwa banyak rumah yang ada di antara langit dan bumi. Bahwa tata taroh dan apa saja yang ada di bawah tanah. Segala macam tambang di bawah tanah itu semuanya milik Allah. Tapi Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kepunyaan Allah tapi disediakan untuk manusia, untuk digunakan, untuk disyukuri sesuai dengan yang dituturkan dalam Al-Quran. Wa in tazhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Allah itu sebenarnya Maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Yang kamu lirik, kamu pelan-pelan, yasir, Allah Maha mengetahui. Wa akhfa, dan apapun yang tersembunyi, Allah Maha mengetahui. Allah la ilaha illahu, Allah tiada Tuhan selain Dia. Ya al-asmaul husna, Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Ya 99 nama-nama yang baik. Kita lanjutkan berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hal ataka hadithu Musa. Wa hal ataka hadithu Musa. Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu. Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu. Inni anastu naran la'alli atikum minha. Inni anastu naran
Idro'ana narong fakola likahim kudu, ketika Musa melihat api, lalu Musa berkata kepada keluarganya, berkata kepada istrinya, kudu tinggallah kamu di sini, ya tunggu ya di sini. Inna anastuha wala alli atikum minha. Sesungguhnya aku melihat tuh di sana ada api. Mudah aku dapat membawa sedikit daripada api itu untuk kita, untuk memanaskan kamu, untuk memanaskan kita. Ya. Jadi setelah Musa sebelumnya itu tinggal di istana Fir'aun, tapi ada pemuda berkelahi, pemuda suku Kipti sama Israel yang berkelahi. Nah, Musa ini orangnya sangat kuat, sangat hebat. Nah, pemuda yang mereka itu dibunuh oleh Musa. Terus Musa dikejar-kejar, mau dibunuh juga. Terus Musa lari dari istana, kemudian melewati sampai ke negeri Madian. Di Madian melihat kok ada dua gadis yang nunggu, ya ada kambing-kambing di situ. Musa tanya, ngapain kamu di sini? Ini menanti mau minumkan kambing, tapi di sana itu yang berupa laki-laki semua. Dan dia mereka selesai baru nanti kami minumkan kambing. Musa bilang, udah kalau gitu tak bantu. Nah, itu ada bantu diminumkan kambingnya. Kalau itu dua putri tadi pulang, ya giring kambingnya. Bapaknya tanya, loh kok cepat sekali? Bukan? Iya, Pak, tadi dibantu oleh pemuda. Pemudanya itu tampaknya kuat, kerja keras itu. Nah, terus si bapaknya bilang, karena putri tadi beritahu, sebenarnya bapak ini perlu minta tolong sama dia, berurusi kambing-kambing kita. Bapak sudah semakin tua, nanti mobil kambingnya siapa? Bapaknya bilang, udah kalau itu suruh kesini pemuda itu. Nah, akhirnya pemuda itu suruh ke rumahnya orang tua dua gadis tadi. Orang tua dua gadis itu ternyata Nabi Suhaib. Nabi Suhaib yang tinggal di Madian. Nah, setelah sampai di rumah Nabi Suhaib, Nabi bilang sama Musa, baik anak muda, saya bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu anak perempuanku. Tapi kamu harus mengabdi di sini 8 tahun. Tapi kalau kamu mengabdi 10 tahun lebih bagus. Nah, Musa katakan, oke, setuju. Nah, setelah genap 10 tahun, nah, mau kembali ke Mesir, ngajak istrinya. Di tengah jalan melihat api ini. Nah, setelah melihat api, Nabi Musa mendekati api. Mendekati api, ternyata di situ berikutnya ini. La'ali atikum minha biqabatin aw anzil 'alan nasi huda. Nah, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepada kamu, dan berapa dari api untuk kamu, atau juga untuk aku akan mendapat petunjuk dari tempat api itu. Ya, itu alam nasi huda. Barangkali kita bisa dapat petunjuk dari tempat api itu. Para ma'atahan nudia ya Musa. Nah, maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, terdengar suara. Suara apa? Menyeru. Nudia. Suaranya menyeru, ya Musa, wahai Musa, gitu. Ini anak rabbuhu fa'lam lain. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, lepaslah kedua terompahmu. Cuma dipakai tadi perjalanan jauh dari Madian kembali ke Mesir.
sampai ke Mukodasi tua, sampai Bukit Turusina. Innaka bil waratil Mukodasi tua, sesungguhnya kamu sekarang berada di lembah yang suci, yang tua, di Bukit Turusina. Wa ana tarakuka fastami lima yuha, dan aku Allah telah memilih kamu, maka dengarlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Jadi itu Allah berfirman langsung, berkata-kata langsung kepada Musa sebagai tanda Musa diangkat menjadi nabi. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu wahyunya. Jadi yang pertama terkait dengan ketauhidan mengesahkan Allah, yang kedua terkait dengan ibadah semata-mata pada Allah, yaitu sholat untuk mengingat Allah. Inna sa'ata atiyatun akatuhu fiha litujzaku nafsin bima tasma. Sungguhnya hari kiamat itu akan datang, ya, tapi aku merahasiakan kapan waktunya, supaya tiap-tiap manusia itu dibalas dari apa yang dia kerjakan. Jadi hari kiamat yang tahu kapan itu hanya Allah. Maka sejak zaman dulu kala sampai nanti akhir zaman, siapapun yang berpendapat kapan hari kiamat itu pasti salah. Dari abad ke abad waktu itu tanggal dari sekian kiamat sama semua itu. Kenapa? Karena yang tahu itu hanya Allah. Supaya manusia itu menyiapkan, karena nanti tiap-tiap akan dibalas oleh dengan apa yang diusahakan. Nah, maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman, tidak beriman, yang tidak beriman kepada wahyuan, yang tidak beriman yang berisi tentang hari kiamat, yang berisi tentang usahakan Allah, yang berisi tentang perintah beribadah gitu. Jadi jangan sampai kamu terpengaruh, jangan sampai kamu mau dipalingkan, ya, oleh orang-orang yang tidak beriman dan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Jadi dilarang tidak boleh mengikuti orang-orang yang tidak beriman, dan tidak boleh mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Karena begitu mengikuti orang yang tidak beriman, begitu mengikuti hawa nafsunya, itu nanti akan binasa. Yang fatal akan binasa. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya Soya atawakkau
Wamatil kami yaminika ya Musa. Hei Musa, itu apa yang ada di tangan kanan itu? Qala Musa menjawab, ya Aso, ini adalah tongkatku. Atawakkalu alaiha, tongkatku ini aku gunakan untuk sandaran. Wa aqussu biha ala ghanami, dan tongkatku ini juga aku gunakan untuk mengambil daun-daun untuk binatang ternakku, untuk kambingku. Dari maliyabina ma'aribuku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain dari tongkat ini. Jadi Nabi Musa itu dapat banyak mujizat. Salah satunya tongkat. Tongkatnya digunakan untuk sindiran, digunakan untuk ngambil daun-daun untuk makan kambingnya. Terus, tapi ada juga penggunaan yang lain. Terus qala al-qiha ya Musa, Allah berfirman, hai Musa, lemparkanlah tongkatmu itu. Fa'alqaha fa'idha kayyatun tus'a. Lalu tongkat itu dilemparkan oleh Musa, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Seekor ular yang merayap dengan cepat. Qala khudhha wa la takhaf. Allah berfirman, hai Musa, peganglah ular itu, kamu jangan takut. Itu sanu'iduha, nanti aku kembalikan. Kemudian si orang ula kamu pegang, nanti kami kembalikan kepada keadaannya semula. Nanti kamu pegang kembali jadi tongkat lagi gitu. Wajibum yadaka ila janabika. Kemudian ini apa itu mujizat yang kedua. Nah coba itu masukkan telapak tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih cemerlang bersinar tanpa cacat. Itu sebagai mukjizat yang lain pula. Di tangan Musa dimasukkan begini, terus keluar cahaya putih yang menghilang. Kenapa demikian? Allah memperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Jadi ini Musa itu paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran karena yang dihadapi luar biasa beratnya. Yang dihadapi itu Fir'aun, walisi dengan Korun, walisi dengan Haman. Maka Nabi Musa diberi mukjizat yang relatif banyak atau lengkap. Yang dua di antaranya, satu tongkat, yang kedua telapak tangannya dimasukkan ke ketiak, keluar cahaya putih yang bersinar, yang bersih. Ini makanya kenapa itu Umar bin Khattab itu terkagum-kagum baca surat Al-Baqarah. Kalau kita baca berkali-kali kok nggak nyentuh apa-apa ya karena merasa bahasanya belum betul-betul nyambung itu. Jadi setelah paham isinya, baca berkali baru nanti ada rasa. Kenapa Umar itu membaca kok langsung hatinya itu bergetar? Ya karena sejak kecil, sejak lahir bahasanya bahasa Arab. Rasa bahasanya itu sudah tertanam sejak kecil. Bahasa Al-Quran itu nanti bisa menyentuh hati kita kalau kita betul-betul senang pada Al-Quran.
betul-betul kita terpikat pada Al-Quran. Hingga kalau misalnya sepagi saja, sehari saja itu nggak menentukan, rasanya kehilangan. Merasa hidup ini ada yang hilang. Itu kalau sudah muncul rasa sengsara. Ya, tapi awal-awalnya kan kita perlu memaksa diri gitu, perlu membiasakan. Ya, kalau waktu pembiasaan itu memang tidak mudah. Kenapa? Merubah cara hidup, merubah kebiasaan hidup yang tidak biasa memahami Al-Quran, berusaha untuk membiasakan. Memang tidak mudah, maka harus terus diupayakan, harus bisa untuk mengatur diri, harus bisa mengatur kegiatannya, harus bisa mengatur jadwal hidupnya supaya sempat untuk memahami Al-Quran gitu. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ila fir'auna innahu tagha. Idza ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri. Qala rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Waj'al li waziran min ahli. Harun akhi. Harun akhi. Ustud bihi azri. Ushdud bihi azri. Wa asrikhu fi amri. Wa ashrikhu fi amri. Kay nusabbihaka katsira. Kay nusabbihaka katsira. Wa nadhkuraka katsira. Wa nadhkuraka katsira. Innaka kunta bina basira. Innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Qala qad utita su'laka ya Musa. Di antara surat-surat yang mengisahkan tentang Musa, itu yang paling banyak itu ada pada surat Toha. Maka surat Toha kadang juga disebut surat Musa, karena menceritakan Musa relatif lengkap. Ya, jadi setelah Musa sudah menerima wahyu di Muqaddasi tua di Tur Sina, dia diangkat menjadi nabi, dapat wahyu dari Allah, terus diberi mukjizat oleh Allah. Allah perintah pada Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun.
Idhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Nah, Musa ini semula itu tidak begitu pede, tidak begitu kuat itu. Mungkin gimana ya? Waktu kecil aku tinggal di istana. Apa-apa yang diikuti dari istana. Sampai menjadi pemuda yang gagah perkasa, tinggi besar, luar biasa kekuatannya. Ada pemuda yang berkelahi antara Kipti dengan Israel, orang yang berkata malah Musa dibunuh gitu, atau dikejar-kejar. Terus akhirnya singkat kisah, nah, sebetulnya Allah ingin mendidik Musa, dididik kenabian kepada Nabi So'eb selama 10 tahun. Coba gimana? Belajar pada Nabi So'eb selama 10 tahun loh. Nabi saja magangnya 10 tahun itu. Apa magang? Ya kan? Kalau sekarang di SMK berapa lama magangnya? 3 bulan. Ada yang 3 bulan, ada 4 bulan, 5 bulan kan? Ini 10 tahun loh. 10 tahun tinggal di rumah Nabi So'eb, tempatnya di Madian gitu loh. Nah, mungkin seandainya kita itu mengikuti cara itu 10 tahun belum pahami Quran, mungkin sudah nggak bisa makan minum ya. Terus nanti hasilnya dari mana? Makanya kita seimbang berusaha. Kita berusaha cukup untuk makan minum kebutuhan. Terus bagaimana melalui Quran? Jangan apa itu ya, terlalu sibuk duniawi sampai nggak sempat melalui Quran, atau fokus kepada agama sampai nggak sempat bekerja. Coba kalau ngikutin Nabi, ya mandiri dulu gitu. Kalau mandiri, jangan kebablasan terus dunia, nanti jadi seperti salabah gitu. Salabah itu kebablasan ya. Kebablasan, makanya jangan nanti kebablasan. Jangan sampai terus-menerus hanya terpesona oleh kesibukan dunia ini. Kemudian Musa itu memohon pada Allah. Ya, kalau Musa memohon pada Allah, Robbi syrahli sadri, ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Ini kok agak terasa berat, sempit, gemetar. Ya Allah, tenangkanlah. Ya Allah, lapangkanlah. Rasa gak takut hilangkanlah. Kenapa? Yang dihadapi ini Fir'aun gitu, ya kan? Wa yassirli amri, ya Allah, mudahkanlah seluruh urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan lidahku ini untuk ngomong, supaya ngomong di depan Fir'aun itu gak keluh, ngomongnya tetek, ngomongnya jelas. Jangan sampai di depan Fir'aun malah gredeg. Apa itu? Gemetar, hilang suaranya. Kenapa? Karena inferior. Jangan sampai begitu. Maka wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, lepaskanlah kekakuan dari lidahku ini. Yang qauli, supaya apa yang aku katakan itu mudah dimengerti. Di sana tidak muter-muter, sulit dipahami. Jadi ngomongnya itu jelas, sudah dipahami gitu. Banyak kan ngomongnya muter-muter tidak jelas. Kalau sudah lama kenal, mau lama nggak jadi kenal, setiap ngomong
Itu nggak jadi muter-muter ngomong kayak gitu. Terus ada pemuda yang lain nggak usah basa-basi langsung datang lamar. Ya tadi yang pemuda yang to the point tadi, nggak usah pakai muter-muter. Nah ini pokok Wahlul mudatan lilisani. Terus yaqulu qawli, supaya ngomong ini mudah dipahami, jelas gitu loh. Ya karena di Mesir sama-sama bahasanya bahasa Arab gitu. Jadi rasa bahasa itu menjadikan lebih mudah. Dan bahasa Ali wazirum min ahli, tapi masih minta jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluarga. Siapa? Harun al-Rashid. Ya Allah, tapi saya mohon kepadamu supaya saudaraku ini yang bernama Harun itu diangkat jadi nabi juga untuk mendampingi aku, untuk membantu aku. Saudaraku Harun itu ngomongnya lebih jelas, lebih tetet dari aku gitu. Berarti dia memang pintar ngomong gitu. Nanti kalau saya agak grogi dikit, dia dibantu oleh Harun, saudaraku gitu. Jadi Musa memohon kepada Allah supaya saudaranya yang bernama Harun diangkat juga jadi nabi. Ya, usjud bihi asri, teguhkanlah dengan dia kekuatan untukku. Nah, berbeda kan kalau berdua dibandingkan sendirian juga. Yang akhirnya betul Harun juga diangkat jadi nabi. Masriku fi amri, dan jika dia itu sekutu dalam urusan ini. Urusan apa? Urusan dakwah kepada Fir'aun. Nah, urusannya Nabi Rasul itu urusan dakwah. Orang ini urusan duniawi gitu loh. Kayak Musa bikaka katiro, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau. Walal kuroka katiro, dan banyak mengingat Engkau. Innaka kunta bina basiro, sesungguhnya itu adalah melihat keadaan kami. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu hai Musa. Permintaannya apa tadi? Permintaannya supaya saudaranya yang bernama Harun juga diangkat jadi nabi, dikabulkan oleh Allah. Oke, jadi sekarang Musa ditemani oleh Harun, kedua-duanya diangkat jadi nabi. Yang tugasnya Harun mendampingi, membantu Musa. Tugas Nabi Musa dapat kepada Fir'aun. Bukan untuk mengumpulkan harta, bukan. Musa bisa untuk ikut pemilu dia jadi terpilih, bukan. Nabi tugasnya satu, dakwah itu. Bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mencari pengaruh, satu saja, yaitu dakwah. Dakwahnya kepada Fir'aun. Kita baca berikutnya. Jadi malah ada kisah-kisah yang agak dekat tentang Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Fil
wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghamm minal ghammi wa fatannaka futuna falabitha sinina fi ahli madyana thumma ji'a ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي Bapak Ibu pernah nggak kalau lihat film kisah itu ditampilkan angle-nya dulu sebentar itu. Saya itu baru nanti cerita dulu gitu. Nah ini tadi cerita angle-nya itu langsung Musa terima wahyu di Bukit Tur Sinai. Kemudian diberi mukjizat, kemudian diperintahkan dakwah kepada Fir'aun. Ini baru kisah bagaimana kelahiran Musa. Nah, itu baru diurutkan. Makanya relatif detail. Ya, insya Allah kita pahami besok pagi kita lanjutkan. Ini tadi sudah terbuka cukup panjang kita. Tapi detail-detailnya insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Ya, pokoknya cobalah berusaha untuk menata diri, mengatur kegiatan supaya punya waktu untuk memahami